Kuasa hukum Rai Suryo, Refli Harun, akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan agar kliennya tidak ditahan setelah proses pelimpahan perkara ke kejaksaan. Refli mengatakan, kondisi kesehatan Rai Suryo maupun tersangka lain dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, saat ini masih belum sepenuhnya pulih dan disebut berada di bawah 50%. Saat ini, kasus Rai Suryo dan Dr. Tifa masih ditangani penyidik Polda Metro Jaya. Namun, keduanya dijadwalkan menjalani pelimpahan tahap 2 ke Kejaksaan Negeri, Kejari, Jakarta Selatan pada Senin, 22 Juni 2026. Refli mengatakan, surat permohonan penangguhan tersebut akan diajukan kepada Kejari Jakarta Selatan. Surat penangguhan akan dikirimkan oleh tim kuasa hukum sebelum pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pihaknya berharap Kejari Jakarta Selatan dapat segera memberikan respons atas permohonan tersebut. Selain itu, tim kuasa hukum juga akan terlebih dahulu memastikan kondisi kesehatan Rai Suryo dan Dr. Tifa pada malam ini sebelum proses pelimpahan dilakukan. Ia berharap Rai Suryo dan Dr. Tifa dapat dibawa ke Kejari Jakarta Selatan untuk menjalani proses pelimpahan tahap 2 apabila kondisi kesehatan keduanya memungkinkan. Namun, apabila kondisi kesehatan mereka belum memadai, Refli berharap proses penahanan dapat ditunda. Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Para tersangka dijerat pasal 27A dan pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE, serta pasal 310 dan atau 311 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Kedelapan tersangka tersebut kemudian dibagi ke dalam 2 klaster sesuai dengan dugaan perbuatannya. Klaster pertama juga dijerat pasal 160 KUHP terkait dugaan penghasutan untuk melakukan kekerasan terhadap penguasa umum. Kelompok ini terdiri dari Egy Sujana, Kurnia Triroyani, Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis. Sementara itu, klaster kedua terdiri dari Rai Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma. Mereka dijerat pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 UU ITE terkait dugaan menghapus, menyembunyikan, atau memanipulasi dokumen elektronik. Seiring berjalannya proses hukum, status tersangka Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dicabut setelah diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan, SP3. Keduanya menyelesaikan perkara melalui restorative justice. Kemudian, Rismon Sianipar dari klaster kedua juga mengikuti langkah serupa setelah mengakui adanya kekeliruan dalam penelitiannya terkait ijazah Jokowi. Sementara itu, Rai Suryo dan Tifauzia Tiasuma ditahan oleh Polda Metro Jaya setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat, 18 Juni 2026. Namun, keduanya kemudian menjalani perawatan di RS Polri Kramat Jati karena mengalami gangguan kesehatan sejak penahanan tersebut. Jangan lupa subscribe ya!